Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melihat video yang akan saya sampaikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Firdayani dari Prodi PBSD Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materinya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai asas bimbingan dan konseling, pasti terlintas di benak kita seperti apakah itu asas, apa sih pengertian daripada asas itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari asas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan asas sebagai dasar, tetapi asas dalam pengertian di sini bukan dasar, melainkan rukun. Jadi, asas bimbingan dan konseling berarti rukun yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh guru pembimbing dan konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Kemudian, asas-asas bimbingan dan konseling itu terdiri dari asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan kasus, dan asas tuturi handayani. Yang pertama, asas kedinamisan. Asas ini merupakan asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau peserta didik atau konseli yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Berikut merupakan contoh penerapannya. Konseli yang mengalami masalah sering tidur saat pelajaran. Setelah proses konseli dapat berubah ke arah yang lebih baik, yakni tidak lagi tidur di dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang kedua, asas keterpaduan. Asas ini merupakan asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Untuk itu, kerjasama guru pembimbing atau konselor dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu dikembangkan. Kemudian contoh penerapannya, seorang konselor melakukan kerjasama dengan seorang psikologi seks maupun dokter kandungan dan mengundang ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di sekolah agar konseli atau peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks supaya mereka tidak terjerat dalam pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga, asas kenormatifan. Asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada nilai dan norma yang ada. Tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Contoh penerapannya, jika di lingkungan konseli tidak melarang berboncengan dengan lawan jenis, maka pelayanan bimbingan konseling tidak boleh melarang hal tersebut. Yang keempat, asas keahlian. Asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaknya merupakan tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Keprofesionalan guru pembimbing dan konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan konseling dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Contoh penerapannya, konseling harus ditangani oleh guru BK atau konselor, yakni lulusan S1 pendidikan profesi konselor, S2, S3 bimbingan konseling.
atau jika tenaga konselor tidak dapat menyelesaikannya, dapat dialihtangankan kepada yang lebih ahli. Yang kelima, asas ahli tangan kasus. Asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan, peserta didik atau konseli dapat mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing atau konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Demikian pula sebaliknya, guru pembimbing dan konselor dapat mengalihtangankan ke pihak yang lebih kompeten, baik yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Contoh penerapannya, seorang peserta didik atau konseli yang mengalami stres akibat tidak lulus sekolah datang kepada konselor. Dalam konteks ini, seorang konselor tidak dapat bertindak sendiri. Seorang konselor harus melakukan kerjasama dengan pihak yang lebih kompeten. Dalam kasus ini seperti membawa konseli tersebut pada seorang psikiater maupun dokter. Yang keenam, asas Tuturi Handayani. Asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau konseli untuk maju. Demikian juga segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan hendaknya disertai dan sekaligus dapat membangun suasana pengayom keteladanan. Contoh penerapannya, seorang konselor harus menjadi guru teladan dan menyenangkan agar peserta didik atau konseli tidak takut menceritakan masalahnya kepada konselor dan mampu mengayomi peserta didik. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya.